wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini ingin memaparkan beberapa pendapat dan argumen kami terkait apa yang sudah disajikan oleh kelompok 4 sebelumnya. Topik yang dibahas oleh kelompok 4 kemarin itu mengenai strategi kampanye di ruang media massa dan di ruang media massa elektronik. Nah, oke teman-teman sekalian, menurut kalian setelah lihat apa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 4 kemarin, apa komentar kalian? Baik itu dari segi materi yang sudah mereka sampaikan ataupun dari segi bagaimana cara teman-teman dari kelompok 4 itu presentasi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Baik, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Di sini saya berorientasi kepada makalah yang telah mereka susun, di mana mereka itu kelompok 4 telah menunjukkan kemampuan analisis yang cukup baik terhadap perubahan zaman maupun dunia politik. Nah, di sini mereka itu mampu menggambarkan bagaimana media sosial mengubah cara politisi berkomunikasi maupun berkampanye yang mungkin dulunya itu satu arah, kemudian di zaman sekarang itu lebih interaktif. Nah, kemudian penjelasan mereka susun itu menggunakan bahasa yang cukup jelas, mudah dipahami dan lugas, sehingga saya sebagai pembaca dari berbagai latar belakang, isi, kemudian pembahasan, itu merasa mengikuti perkembangan maupun media massa maupun dunia politik saat ini. Nah, kemudian ada juga pembahasan lainnya, di mana mereka itu menyelipkan sisi positif dan kemudian sisi negatif dari kampanye digital, seperti itu. Kalau menurut saya, presentasi kelompok 4, materi yang dibawakan sangat relevan dengan isu saat ini dan dikemas secara kreatif, sehingga membuat presentasinya tidak membosankan. Saya cukup menghargai apresiasi terhadap kelompok penguji karena dalam bahas tema yang cukup menarik dan relevan, yaitu strategi kampanye di ruang media massa dan media elektronik. Hal ini merupakan topik yang penting dalam konteks komunikasi secara modern. Nah, tetapi ada beberapa highlight yang bisa saya dapatkan dari cara penyajiannya, yaitu yang pertama adalah presentasinya masih terasa kurang dan juga kaku, sehingga kami audiens merasa kurang yakin dalam apa sih yang sebenarnya mereka sampaikan, karena saya lihat bahwa mereka tuh kurang percaya diri dalam menyampaikannya, sehingga materi-materi yang disampaikan itu terlalu textbook dan terlalu mendasar, sehingga kami audiens harus mencari materi itu lebih dalam sehingga kami bisa mempelajarinya. Oke, jadi tadi teman-teman itu ada yang berpendapat bahwa penyajian oleh teman-teman kelompok 4 itu sudah memuaskan karena materi yang disampaikan juga sudah tepat pada intinya, tapi ada juga beberapa komentar berbeda menyatakan bahwa penyajian yang dilakukan oleh teman-teman kelompok 4 pada saat sesi presentasi dan materi yang disampaikan itu terlalu textbook dan juga tidak terlalu tepat pada makna yang ingin disampaikan. Ternyata sangat beragam sekali ya komentar dari teman-teman sekalian. Nah, dari yang saya lihat masih ada beberapa tuh kelihatannya yang pengen banget menyampaikan argumennya terkait kelompok 4 kemarin, karena pasti setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi terkait kelompok 4? Ada Kak. Oke, silakan. Sebenarnya ini kan topik yang menarik yang buat dibahas. Ini topik yang sering sekali kita lihat entah di mana-mana pun itu, apalagi kemarin pada masa pemilu dan pilkada. Strategi kampanye di media massa ya kan. Sebenarnya kalau disampaikan dengan cara yang lebih atraktif dan ada proses diskusi yang benar-benar jalin selayaknya diskusi akademik, kemarin itu adalah topik yang seru sekali. Di sini menyoroti juga bagaimana materi yang dibawakan itu, kita kan awalnya tidak tahu ya sejak kapan proses kampanye itu, proses komunikasi politik itu berubah. Awalnya kan proses komunikasi politik itu yang dilakukan oleh para pejabat itu hanya satu arah. Sekarang kan semenjak adanya awal mulanya itu ketika adanya Facebook, kalau tidak salah ya, adanya Facebook sejak awal itu adalah sejak awalnya langkah awal berubahnya bagaimana komunikasi politik ini terjadi di ranah politik ini. Ada sebuah tools baru yang bisa digunakan oleh pemerintah ataupun pejabat, dan tools itu juga dapat digunakan juga oleh masyarakat biasa seperti kita untuk menyampaikan argumen. Nah, kalau pembahasannya seperti itu kan seru kemarin. Jadi saya hanya menyorot itu
sebenarnya sudah bagus materi yang disampaikan oleh kelompok 4 kemarin, karena benar-benar dapat memberikan kita pemahaman bagaimana sih sejarahnya itu, bagaimana sih komunikasi politik di ruang media massa itu seperti itu. Kalau saya sendiri sih setuju sih sama dengan Bang Dada. Kalau tentang judul dari mereka sendiri itu tentang media massa dan elektronik dalam kampanye politik. Saya suka sih dari judul tersebut, dan juga saya sedikit mengapresiasi teman-teman saya dalam menyampaikan perbedaan dan kelebihan dari masing-masing media tersebut, serta bagaimana menggabungkan keduanya dalam meningkatkan efektivitas kampanye. Teman-teman kelompok 4 sendiri dalam segi penyampaian materi ini, menurut saya dalam kelompok mereka, penyampaian materi mereka tuh agak sedikit komunikatif dan tidak membosankan. Teman saya juga mampu membangun interaksi dengan audiens, walaupun tidak sepenuhnya interaksi mereka terjalin sama audiens yang lain. Tapi menurut saya sendiri itu cukup untuk saya sebagai audiens juga. Dari segi materi yang dipilih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, sehingga bisa menambah wawasan kita tentang kampanye politik di media massa dan juga elektronik serta non-elektronik gitu. Ini menurut saya. Ada yang teman-teman yang mau pendapat lagi? Baik, betul sih kalau kata Kak Sisi bilang materinya emang sangat relevan, tetapi kalau kita lihat dari PowerPoint-nya tersebut, di situ mereka ada tertulis tantangan dan risiko. Kenapa mereka lebih fokus kepada masalah daripada mereka juga membuat dengan solusinya. Jadi kan itu kan sebenarnya menjadi polemik di Indonesia. Orang banyak menceritakan tentang tantangan, tetapi tidak mencari solusi dan syaratnya kepada kita ini. Jadi cara kita menanggulangi dari anggapannya salah satu contoh tantangannya yang mereka sebutkan itu kayak misinformasi dan hoax. Itu kan sangat hal biasa yang kita alami lah bahasa di media sosial sekarang kan. Jadi emang bagus ya anggapannya PPT dari kelompok 4, tetapi mungkin lebih selektif lagi untuk memilih poin-poin utama yang penting, karena walaupun ada tantangan tetapi kalau tidak ada saran mungkin itu kurang efektif untuk yang bisa disebut dengan poin efektif. Mungkin itu sih dari saya. Ya, menyimpulkannya begini Bu. Oke. Media massa sekarang, apalagi internet, sangat memudahkan para calon-calon legislatif maupun yang lain untuk menjangkau lebih banyak audiens di khalayak umum masyarakat. Yang pertama, satu, lebih murah karena kita cuma bermodalkan kuota dan desain grafis yang sesimpel itu, dan kemudian orang lain yang melihat, mereka yang menggunakan kuota, mereka yang bayar. Di situ menurut saya poinnya. Namun apakah itu sudah ada di PPT dan disampaikan kemarin? Tidak ada Bu, kalau dalam PPT. Tapi kalau saya menyimpulkan secara pribadi, itu poin yang paling bisa saya ambil. Iya. Biasa sekali ya teman-teman, ternyata setelah berbincang cukup lama dengan teman-teman dari kelompok 3, ternyata banyak sekali respon berbeda-beda dari teman-teman dalam menerima informasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ada yang bilang bahwa penyajian dari mereka kurang di penyampaian, ada juga yang bilang bahwa sudah cukup memuaskan dan dapat diterima. Tapi ya, dari yang saya lihat dari tadi nih, masih ada beberapa itu dari ekspresi wajahnya seperti ingin menyampaikan sesuatu tapi tertahan gitu. Nah, kali ini kita beri kesempatan kepada teman-teman itu untuk menyampaikan kira-kira apa sih sebenarnya respon mereka terkait penyajian dari kelompok 4 kemarin, apakah cukup memuaskan atau mungkin ada beberapa hal yang bisa dikoreksi. Oke, bagaimana teman-teman? Mungkin Saudara Handifa ingin buka suara? Oleh saya izin masuk untuk di PowerPoint dari kelompok 4. Di PowerPoint kelompok 4 itu bukan kebanyakan teks dan tidak ada poin-poin intinya. Jadi tuh bagi saya tuh sedikit bingung untuk menemukan poin-poin dari kelompok 4 tersebut. Dan untuk sanggahan atau masukan lagi boleh dari Kesli. Kalau untuk saya pribadi, khususnya untuk kelompok 4, mereka sudah menjelaskan sudah secara profesional dan terstruktur. Mereka juga menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu juga, mereka juga memperjelas poin-poin penting yang kita tidak tahu dari penjelasan dari PPT mereka. Itu aja sih. Oke. Ini teman-teman ada yang ingin berkomentar lebih lanjut?
terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 4 kemarin? Oke, aku pengen mengemukakan dari pendapat Sisil tadi bahwa Sisil sempat mention kalau mereka tuh komunikasinya cara dua arah. Memang betul, saya sangat mengapresiasi kinerja tim mereka yang sangat bisa dibilang cukup baik, tetapi saya dilihat di sini bahwa mereka tuh memberikan komunikasi secara dua arah itu kurang karena dari cara penyampaian intonasi mereka tuh itu tuh cukup datar sehingga kami para audiens tuh merasa monoton dan juga kurang menarik perhatian kami. Oke, apakah ada komentar lain dari teman-teman sekalian? Saya mungkin tidak akan mengomentari bagaimana cara penyampaian dari kelompoknya ya. Tapi di sini saya akan mengomentari tema tersebut. Kampanye politik di media massa, bukan? Media sosial dan Media media sosial elektronik dan media elektronik. strategi kampanye. Sebenarnya itu tuh seru sekali, Mas. Seru banget. Iya, setuju. Saya juga merasa itu topik yang sangat menarik ya untuk dibahas. Ya, karena kembali sangat relevan Iya. dengan kondisi saat ini. Apalagi kemarin habis selesai pemilu kan, jadi masih hangat sekali topik itu Jika dibahas. jika berbicara tentang proses kampanye itu kan berarti kan tentang komunikasi politik kan. Di sini kan komunikasi politik itu kan penting sekali. Seperti yang kita lihat bagaimana sekarang ini di media sosial ada banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi politik yang disampaikan oleh para pejabat sekarang. Entah itu yang membuat kita benar-benar, oh ini dia nih seorang politisi yang bisa kita dengar, seorang politisi yang bijak sekali. Ada juga politisi-politisi yang kalau kita dengar, kok dia bisa jadi politisi, dia ngomong seperti itu. Berarti kan ada dua jenis komunikasi politik di sini. Kalaupun itu tidak efektif kepada masyarakat, itu tetap komunikasi politik kalau disampaikan oleh seorang pejabat. Jadi menurut saya jika temanya kemarin pembahasannya bukan ke sekedar textbook yang ada di dalam materi yang berseliweran di internet dan juga di buku, mungkin ada salah juga dari sisi para penanya yang tidak menanyakan hal tersebut. Setuju. Bagaimana Bang Roland? Cuman saya mengkritisi tentang media sosial. Ya. Media sosial bisa aja jadi pedang bermata dua. Oh. Kan banyak potongan-potongan video hoax yang menyebar luas sekarang, terutama di media sosial TikTok, yang potongan-potongan video mengatakan si lawan politiknya menjelek-jelekan atau segala macam, padahal itu cuma potongan video, sedangkan video aslinya tidak seperti itu. Nah, itu gimana Bu tanggapan Bu? Itu boleh-boleh saja dalam kampanye politik kalau menurut saya. Apakah itu termasuk black campaign Bu? Itu hoax atau fakta? Nggak ke hoax kan? Tapi boleh-boleh saja kalau menurut saya, kalau di Kalau dalam dalam strategi strategi kampanye ya sah saja dan susah saja, karena itu di masa kampanye juga. Berarti kan memang di waktu yang tepat. Tidak di masa kampanye itu akan jadi fitnah. betul. Oke, ternyata pemahaman teman-teman terkait materi ini membuat saya kagum ya, karena ternyata teman-teman sangat memperhatikan topik yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4. Karena ya saya setuju, seperti masa marketing politik saat ini, banyak sekali strategi yang bisa para kandidat lakukan, salah satunya melalui sosial media. Benar seperti yang disampaikan oleh Bung Roland, biayanya sangat murah dan cakupan untuk targetnya itu jauh lebih banyak, karena media sosial itu penggunanya banyak sekali ya, apalagi dari kalangan generasi Z seperti itu. Nah, dari pendapat teman-teman sepertinya terlihat ya bahwa jiwa-jiwa politisinya itu sangat berkobar-kobar begitu. Saya sangat mengapresiasi seluruh komentar dan pendapat yang sudah teman-teman sampaikan terhadap kelompok 4. Tapi perlu saya disclaimer di sini bahwa apa yang sudah teman-teman dari kelompok 3 sampaikan itu adalah sesuatu yang saya harap para audiens dan teman-teman kelompok 4 itu bisa membuka sudut pandang baru terkait materi yang sudah teman-teman sampaikan. Kami juga berharap bahwa apa yang sudah kami sampaikan tadi itu dapat bermanfaat, khususnya dalam melihat topik terkait marketing politik di bidang kampanye seperti itu. Dan juga apa yang kami sampaikan kami harap bisa menjadi refleksi atau mungkin bahan diskusi terbuka untuk
untuk teman-teman dari kelompok 3 dan juga teman-teman kelompok 4 semuanya ataupun audiens yang melihat video ini. Baik, mungkin saja ya komentar dari kelompok kami terkait apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4 mengenai topik strategi kampanye di ruang media massa dan di ruang media massa elektronik. Sekian dari kami mohon maaf bila ada salah kata atau ada hal-hal yang mungkin teman-teman semua, karena di sini adalah ruang berpendapat, ruang terbuka untuk kami menyampaikan suara kami dan pendapat kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.